ada, saya belum membaca satu persatu. Kisah fiksi fiktif ini saya tidak, kata bahasa Mas Burhan, menggugat. Saya tidak punya, tidak ada kewenangan untuk menggugat. Tapi boleh dikatakan pelaku sudah kecil. Jadi kalau kecil waktu itu, simak saya bilangnya, ibu saya sering main. Kan di situ ada ikan, orang ikan, itu pelaut-pelaut. Kalau orang bersinggah, kemudian merasa penat, di situ ada ketangkalan, Pak. Pelaut-pelaut di situ dan tanda petik yang ada sedikit ada boyong sari itu, Pak. Mungkin tahu nih. Jadi melepas penat seperti itu. Pertanyaan saya begini, Pak Amin asli dari situ apa bagaimana? Saya tidak tahu nih, karena saya tidak lihat penulis profilnya nih. Jadi karena bisa jadi mungkin karena 2024 ini kalau saya lihat ya dicetaknya mungkin bisa Simonet itu dari 2019. Karena kalau Simonet itu sebentar Pak, kalau Simonet itu waktu pemilu kemarin kita sama-sama sebelum tenggelam itu kan sekarang dipindahkan ke Tratibang. Camatnya dulu waktu itu Pak Dulkoyum Lazim di Wonokerto itu untuk memindahkan itu. Kita sama-sama sebagai pelaku untuk, cuma kurang dicatatkan kira-kira begitu. Karena saya bisa menulis tapi tidak bisa membuat sebuah cerita yang mungkin sebagus sampai juara 75 juta tadi Bapak sampaikan. Pertanyaan saya begitu, saya tertarik betul. Saya makanya ngisi link dia itu karena ini keturunannya itu termasuk saya Pak. Saya keturunan bapak saya itu pelaut, kemudian kapalnya pecah, nakodanya meninggal dan harus menjual rumah, memberikan santunan dan pindah ke wilayah desa tahun 80-an. Waktu itu begitu, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan saya itu Pak, saya tidak menggugah, cuma kisah-kisah mistik banyak terjadi. Termasuk kalau bahan maghrib play, ojo nganti maghrib gitu. Banyak orang pacaran dia Pak, gitu kira-kira begitu. Pas saya kecil, serius. Jadi kalau saya lihat begitu, zaman kecil kok jombrono, gitu, kira-kira begitu. Jadi orang tua itu wis ngerti gitu. Jadi proses kesininya mungkin banyak orang yang tidak tahu proses Dewi Lanjar tadi yang Kang Ribut sampaikan, proses yang fenomena pesugihan diselamatkan gitu ya, yang orang-orang di situ diingatkan dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk Larung Saji, termasuk saya waktu itu hampir tenggelam naik kapal. Jadi saya bapak punya kapal tapi saya nggak bisa berenang. Luar biasa. Jadi sejarah-sejarah itu yang kemudian banyak mistisnya. Termasuk kelahiran saya itu Pak. Di antara kapal kemudian ibu kemudian mau ke belakang hanya ada kali gitu. Ini masih ada tuh sepucung. Mungkin Kang Ribut kalau itu sepucung itu ada. Sekarang ini bilang udah halus. Terima kasih Pak D, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut Mas Pahing dulu. Itu pinter dulu. Ini Pak, ini Mas boleh ya tadi ya, moga Mas. Tadi oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyadi dari SD Negeri 01 Kolo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bisa bertemu langsung dengan Pak Dewanto Amin Sadono dengan novela. Jadi saya baru tahu ternyata ada novela. Jadi novela tengah-tengah, cerpen enggak, novel tidak. Jadi cerpen yang lebih panjang dibandingkan cerpen pada biasanya. Novel yang diringkas. Dan mungkin saya berharap bisa menjadi seperti yang punyanya Pramodia itu punya ada tetraloginya. Dan saya lihat mungkin ini saran, bukan saya memberikan kritik ya. Jadi mungkin bisa ada 4. Iya. Jadi karena memang saya tidak orang pesisir ya, jadi saya dari kecil tumbuh besar di Kabupaten Kudus yang tidak laut juga. Kemudian masa remaja sampai kerja di Kota Semarang yang juga tinggalnya tidak di tepi laut juga, masih di tengah-tengah kota. Kemudian saya kesini juga tidak di laut juga, di perbukitan, saya di Karanganyar. Jadi memang saya dari guru SD itu katanya bangsa kita bangsa pelaut, tapi kurang adanya pengayaan buku yang bisa jadi bahan untuk kami guru bagaimana menggambarkan pelaut Jawa. Kita tahunya yang suku yang bangsa Melayu. Kita tahunya di Sulawesi itu suku Baju. Itu kan tidak
Jadi mungkin ada 4 yang mungkin bisa saya sampaikan yang tetraloginya visual ini. Yang pertama mungkin sintren. Di tempat saya tidak ada sintren, adanya tayo. Nah itu sintren saya baru tahu. Nah mungkin nanti bisa dikupas tentang sintren beserta Dewi Lanjarnya. Yang kedua mungkin novelnya berkisah tentang asal usul warga Simonet yang tentang kerajaan Mataram. Karena memang di wilayah Pekalongan saya sedikit membaca tentang sejarah Pekalongan, saya penasaran dan saya kemarin tertarik menulis tentang Putri Tanjung. Yang saya juga sedikit bukan riset ya, tapi baca sedikit-sedikit dari berbagai sumber bahwa yang buka wilayah kajian dan ceritanya sini adalah dari Mataram, dari Solo. Dan ketika saya melihat liputan dari berita di suatu channel Batik TV itu mewawancari juru kunci, dan memang saya menurut penerusan saya ya, juru kuncinya bilang kalau di sini itu Putri Tanjung sejak zaman Majapahit. Tapi kalau menurut penerusan saya cocok dengan periode zaman, dan saya terpadukan dengan buku-buku yang lain, dengan bukunya Diponegoro, Babat Diponegoro, kemudian Takdir Diponegoro, itu datang dari Solo membuka kawasan ada Perang Jawa. Perang Jawa itu sekitar 400 tahun yang lalu, pas. Jadi menurut saya Legenda Putri Tanjung itu berkaitan dengan Mataram Islam. Jadi di situ adalah sudah orang-orang Islam ketika itu. Mungkin nanti bisa diperdalam, diawali dengan novel ini mengupas tentang adanya prajurit Mataram yang datang ke Pekalongan, kemudian membuka wilayah Pekalongan. Kemudian yang ketiga mungkin bisa dibahas lagi tentang bangsa pelaut. Jadi nelayan, kehidupan nelayan yang kita katain negara maritim, tapi gambaran tentang bangsa pelaut itu bagaimana kita belum tahu. Suasana ketika itu kita bisa membuat kapal yang dulu katanya aja kapal jog Jawa itu bedene besar sekali, besar dibandingkan kapal-kapal Eropa pada waktu itu, walaupun katanya bergerak lebih lambat karena saking besarnya itu kalah dengan kapal-kapal kecilnya para penjelajah dari Eropa. Yang keempat terakhir mungkin untuk membahas tentang tenggelamnya Simonet. Karena saya sebelum tahu tentang Simonet tenggelam itu tahunya itu karena abrasi, ya, karena kenaikan muka air laut. Tapi ternyata memang ada penurunan seperti yang terjadi di Demak. Hampir sama Pekalongan dengan Demak itu hampir sama kejadiannya. Sana itu sering saya lewat ketika pulang itu sampai jalannya itu berlumut, kayak mirip rumput laut lumutnya. Itu semakin lama semakin agak lama keringnya. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Saya harapkan muncul nanti ada tetraloginya. Kemudian hal yang serupa terjadi di Pulau Muria. Apakah memang zaman dulu Pulau Jawa ini memang seperti di Semarang juga kan perahunya Laksamana Cengho itu bisa mencapai Watugong, padahal sekarang itu daratan semua. Apakah memang kejadian di masa lalu seperti terjadi di kawasan Muria itu terpisah dari Pulau Jawa? Apakah memang akan terjadi kembali berputar siklus pada masa sekarang, dan kaitannya dengan nanti kita sebagai manusia menyikapi bagaimana ketika keadaan ini terjadi dan bagaimana kita bisa merawat alam ini dengan baik. Terima kasih. Aplaus buat Pak Haryadi. Terima kasih. Ada Pak Haryadi, ada Pak Haryad. Monggo Pak D untuk menjelaskan. Jadi ini permintaan tetralogi ini bukan tuntutan kapitalis Pak, tuntutan market Pak. Silakan. Untuk tadi yang dari Simonet, saya asli Solo, istri Jogja. Saya datang ke sini tahun 2000 ya. Jadi saya tes pegawai negeri terakhir dari pusat. Ya, jadi saya tes terakhir dari pusat itu saya tahun 2000. Jadi waktu itu SK-nya masih 031 ya. Itu saya terakhir. Jadi, selang berapa bulan kemudian kan dilimpahkan ke Bumda. Kemudian berkaitan dengan kisah Kanjeng Pelaut dan turunannya. Tanpa bermaksud
pamer ya, hampir semua novel yang saya tulis itu melalui riset yang sangat lama, sehingga hampir rata-rata orang yang membaca novel itu merasa bahwa apa ya, itu benar-benar seperti real gitu ya, seperti real. Bahkan itu yang novel terakhir saya yang judulnya Dante, itu kan berdasarkan kisah nyata, itu kan saya ngambil kisahnya Antasari Azhar itu ya. Pembukaannya itu adegan di penjara itu beberapa teman ngomong gitu, kalau dia nulis pernah nulis jero gitu. Udah sampai semacam itu ya. Untuk yang Simonet itu sama, jadi saya udah riset ini. Untuk yang kaitannya dengan tenggelamnya per tahun hampir 10 sampai 20 cm itu saya baca jurnalnya dari penelitian UGM, Erlangga dan sebagainya, itu penelitian tahun 2022. Cerpen itu saya tulis tahun 2022, cerpen. Kemudian pihak penerbit menyuruh itu menjadi membuat novela. Kenapa tidak novel dan tipis gitu loh? Jadi ora payu rugine ora akeh. Kembali lagi ke kapitalis ya. Semacam itu. Seperti tadi yang sudah saya utarakan bahwa seorang penulis itu tidak hanya sekedar menghibur, tapi juga harus mendidik. Nanti panjenengan kalau sudah baca bagian itu jadi ada fenomena. Saya dulu sering mancing di Simonet, di daerah sana itu kan ada kebunnya kan ditanami tanaman melati, betul ya, ini itu ya, melatinya dijual ke kebun teh macam itu. Nah itu yang melatinya itu yang paling dekat dengan laut itu. Jadi itu saya buat setting sekitar tahun 65 mulainya. Nah itu kebun melatinya makin lama makin kena macam itu. Zaman kakeknya, berarti zaman kakeknya yang Taslani, dia minta bantuannya ke dukun untuk mengatasi itu, makanya mereka pergi ke kandang serang. Ketika dukun ternyata tidak bisa mengatasi tanah itu, akhirnya mereka larinya ke Dewi Lanjar, karena Dewi Lanjar dimintai pesugihan aja bisa kan, pasti dimintai yang lain kan juga bisa. Nah akhirnya pergi ke Dewi Lanjar kemudian hilang. Generasi berikutnya lagi datangnya tidak ke dukun, datangnya ke kiai. Saya bayangkannya kiainya kayak yang di Wonopringgo itu ya. Nggak tahu, saya bayangkannya itu yang terkenal itu. Datangnya ke Wonopringgo itu dan sebagainya. Sama itu, lah saya harus hati-hati. Jadi kalau panjenengan baca yang diadegan di kandang serang minta bantuan dukun, itu dukunnya tidak semata-mata bahwa nanti bisa. Itu tak bawa lari kemana-mana. Juga yang kaitannya dengan Pak Kiai di Wonopringgo, dia juga tidak mengatakan bahwa itu bakal bisa itu. Intinya semacam itu. Dan ketika datang ke Kiai, tanahnya juga makin dikikis oleh air laut, akhirnya larinya ke Dewi Lanjar dan hilang. Macam itu. Generasi ketiganya, Tolaninya itu yang saya fokuskan bahwa sebenarnya yang saya pingin apa ya, pengen tekankan di sini semacam ini, yang saya harus hati-hati ya, bahwa untuk hal yang ilmiah itu harus diselesaikan secara ilmiah, tidak bisa diselesaikan dengan mistis maupun dengan agamis, apalagi dengan bermodalkan doa. Kalau doa para kiai itu semuanya manjur, Indonesia nggak ada yang miskin. Gitu loh. Dan Gusti Allah cara kerjanya nggak semacam itu. Doa dikabulkan tapi tidak semuanya. Jadi cara-cara kerja kehidupan nggak semacam itu. Ya, saya yang ingin menekankan itu. Maka untuk yang generasi keduanya nggak mau sekolah, wah yang penting saya kalau bisa cari ikan, saya bisa makan. Hanya generasi ketiganya yang namanya Tolani, bapaknya, ibunya didikannya keras. Begitu bapaknya hilang, ibunya jualan di bayangan saya itu di dekat sekitar pasar Relodeso itu, jualan gitu. Tahun ketika itu mula-mula hanya semata kaki, ketika Tolaninya itu kelas 1 SMA itu sudah tanahnya sudah airnya sudah sejendela lah. Akhirnya mereka pindah nyewa dan jualan. Tolanina sekolah di SMA, kalau pagi itu bantu ibunya jualan. Tapi ibunya menekankan pendidikan. Nah dari pendidikan itu lah kemudian Tolani tahu bahwa yang terjadi di Simonet itu tidak ada kaitannya dengan tadi yang seperti yang tanyakan Mas Burhan, nggak ada yang kaitannya dengan Dewi Lanjar.
nggak ada sumpah atau kutukan sebenarnya, nggak ada kaitannya dengan itu. Macam itu. Jadi saya harus apa istilahnya ya, mendidik, harus mendidik dengannya. Ya silahkan, hanya pada bagian adegan itu ya. Jadi istilahnya tiba-tiba katanya kata Mas Ribut ya, kalau di dunia mistis itu kelihatannya hanya sehari ya, ada yang orang hilang perasaannya sebentar ya. Ternyata bertahun-tahun ya. Jadi itu ketika bapaknya nggak pulang, anaknya ketika Caslani nggak pulang, Tolaninya ikut ngejar ya. Di sana ketemu, bukan mulai, main mulai. Ya sudah, mereka akhirnya berdua itu pulang. Ya pulang naik sepeda yang dibawa kakeknya, yang masih naik sepeda. Aku membayangin karena suka mancing di Wonokerto itu dari arah timur. Ya, dari arah timur itu nyepeda ke arah barat, kemudian belok di gerbang Wonokerto itu. Kemudian sepedanya diparkir di musola yang di sebelah selatan yang ke Wonokerto ya. Jadi kira-kira diparkir di sana semacam itu. Nah mereka kaget ternyata tanpa sadar rumahnya itu semuanya udah nggak ada. Rumahnya ternyata nggak ada. Ternyata mereka itu udah pergi hampir 40 tahun lebih. Gitu. Karena mulai 65. Jadi itu saya bayangkan tuh kakeknya hilang tahun 65. Saya kaitkan dengan PKI lah. Itu kan banyak waktu itu kan banyak orang yang hilang nggak tentu lah. Kemudian yang bapaknya itu hilang berarti tahun 82 lah. Ya, 82 itu pas pemilu juga itu ya, pas juga geger ya, dua-duanya hilang lah. Kemudian balik kira-kira tahun 2024 memang. Balik ke sini tahun kira-kira tahun sekitar 2020 lah sekitar itu. Jadi TPU udah ada dan sebagainya. Ya mereka nggak kenal, udah nggak ada kenal, generasi yang lainnya udah nggak pada kenal. Mereka nyari rumahnya nggak ketemu. Hanya ada temennya Tolani itu yang rumahnya sekitar situ. Aku bayanginnya di depan itu Pak Iman dinasti ya. Di depan TPI itu kan ada pojokan itu ada toko ya. Ada toko yang jualan apa dan sebagainya. Udah aku bayanginnya Tolaninya itu temannya itu lah. Jadi ketika main di itu dia ngomongnya ono wong mulai jenenge Tolani. Wong piye dan sebagainya dicari. Nggak ketemu, dicari kemana-mana. Yang ciri-cirinya apa ya? Orangnya mirip orang gila, tapi kan jarang sekali orang gila yang rangkulan dua orang itu kan jarang ya. Makanya tuh ketika dia nyari dua orang gila itu nggak ketemu gitu loh. Nggak ketemu, hanya pagi-pagi Tolani ketika mau berangkat ke sekolah, dia ngantar dagangan ibunya ke desa semacam itu. Di situ ibunya sedang sarapan dengan dua orang. Ibunya mengatakan bahwa ini bapakmu, ini kakekmu, yang ini bapakmu. Jadi ternyata tidur di emberannya itu disuruh pergi, tapi melihat tanda-tandanya itu kayaknya bujuku lah. Artinya disuruh mandi, ganti pakaian dan sebagainya. Ya akhirnya mereka cerita bahwa ketemu di Wilanjar enggak. Nah ini yang bagian menariknya. Kalau aku ketemu di Wilanjar, Cimonet bakal tenggelam. Jadi kakeknya itu ketika nunggu, karena yang antri mau minta pesugihan itu banyak sekali gitu loh. Akhirnya disuruh tidur untuk nunggu giliran gitu loh. Nah dia belum sampai nunggu gilirannya datang, anaknya nyusul itu disuruh pulang. Macam itu lah. Akhirnya nggak ketemu, hanya untuk Tolaninya karena dia udah ngerti internet, hanya lewat pikiran saja bahwa yang terjadi di Simonet itu karena penurunan air tanah dan sebagainya, dia lihatnya dari internet. Sementara pikiran kakek sama bapaknya yang masih bahwa itu adalah tanah yang dikutuk. Yang benar yang mana silahkan membaca, menilai sendiri. Intinya semacam saya harus mendidik gitu loh. Nah, silahkan itu loh. Nanti kalau saya mau klaim bahwa yang benar Tolani, nggak pas. Nah itu hanya biar sesuai dengan judulnya, biar ganjil ya. Akhirnya telah ketemu dengan anaknya dan sebagainya. Bapaknya diantar Tolani ke rumah, ya, diantar ke rumah. Ya. Ibunya jualan, Tolani berangkat sekolah. Hanya setelah Tolani sama Caslani sama Caslani tadi pergi dari warung itu, nggak ada yang beli di situ karena semua yang datang ke tempat itu merasa membau bangke itu. Akhirnya nggak ada yang datang ke warungnya simboknya tadi. Akhirnya si Casmonahnya itu akhirnya pulang sampai di rumah. Ya ternyata udah si suaminya dan mertuanya
itu ternyata sudah dihubung lalatnya. Jadi itu di situ membagian bentuk saya katakan bahwa pulang itu hanya untuk menyerahkan raganya saja, sementara jiwanya tetap berada di laut. Nah kira-kira di bagian endingnya semacam itu. Keren ya. Jadi saya sebelum ketemu Mbak D itu sudah penasaran ini kayaknya riset ini, karena hampir banyak hal yang sudah saya apa ya, simbol-simbol saya baru tahu kan. Misalnya Dewi Lanjar itu saya dengar cerita itu Pak, persis yang ditulis Pak Idari, yang berjauhan ya di kota Pakalongan Jawa ya. Kemudian tadi saya tahu di Ganang Serang itu Lambur sana itu ada orang pinter. Waduh saya ini Pak D ini ini tokoh real ya ada kan Kono Pringgo ya, ada semua simbol-simbol cerita-cerita itu real. Maka hari ini saya dapat jawabannya riset bahwa ternyata memang novel ini bukan orang